Tua karya Putu Wijaya. Di depanku berdiri seseorang yang barangkali aku sudah kenal. Mungkin juga tidak. Aku tidak tahu siapa namanya. Dia tidak membawa apa-apa. Perawakannya juga sangat sederhana. Matanya juga hanya dua, dengan sorot yang biasa. Dengan tersenyum, ia mencoba mengatakan, "Apa kabar?" Tapi aku cemas. Aku merasakan ada bahaya dalam ketenangan yang mencoba menjangkau leherku. Aku merasa terpepet ke suatu sudut dengan sopan, dan pada akhirnya dengan lemah lembut dipaksa untuk menyerah. Aku tidak siap untuk menyerah. Aku masih merasa kalau saja diberi kesempatan lebih lama, mungkin aku sanggup untuk bekerja lebih baik, untuk memperbaiki keliruan-keliruanku di masa yang lalu. Namun sayangnya, waktu tak bisa lagi menunggu. Orang itu bertambah dekat. Akhirnya, aku terpaksa membela sebelum diserang. Aku memanggil, "Ya Allah, apa yang harus aku ambil?" Di sana hanya ada sebuah kursi. Dengan terpaksa, aku angkat kursi itu. Kemudian aku lemparkan kepada orang itu. Kena tepat, muka langsung terluka. Darah menetes dari dahinya, masuk ke dalam matanya. Mata itu terpejam, lalu keluar darah di atas pipi bercampur dengan air mata. Tetapi langkahnya tetap diayunkan padaku. Aku jadi panik. Aku tidak bisa apa-apa. Aku berteriak minta tolong. Aku gapai sebuah telepon untuk menelpon polisi. Tetapi ada orang yang berbicara terus-menerus di dalam telepon. Dengan dongkol telepon itu, aku lemparkan ke mukanya. Tepat mengenai hidung orang itu. Hidung itu luka, darah menetes dari hidung masuk ke dalam mulutnya. Mulut itu terbuka, lalu ia meludah dahak yang kental. Aku mundur. Aku merapat ke tembok. Dia mulai mendesak. Aku beringsut ke sudut. Seolah aku mencoba memandang, kemudian memukul. Setelah itu aku menggigit. Aku kalap. Aku ngamuk. Aku tak melihat apa-apa lagi. Orang itu kian semakin mendekat dan mendekat, hingga ia terlalu dekat. Bau tubuhnya pun terasa. Tubuhnya menyentuh aku di landanya. "Tidak!" aku berteriak. Aku gepeng. Aku juga meronta, tapi tidak bisa. Tak ada gunanya. Aku coba lagi untuk berteriak. Aku mencoba berteriak dengan keras, tapi suaraku pun akhirnya juga sudah habis. Tenagaku pun terkuras. Akhirnya orang itu masuk ke dalam tubuhku. Ia masuk ke dalam jantung. Ia masuk ke dalam kepala. Ia masuk ke dalam perut. Masuk dan mengalir ke seluruh tubuhku.
Ia menusuk ke dalam sanubariku. Ia menjalari sukmaku. Aku menjerit dan melintang.